datang di channel Jalan-Jalan Iskandar. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dalam channel Jalan-Jalan Iskandar. Perjalanan kita kali ini tiba di kampung Bena, Flores, desa yang merupakan sisa zaman megalitikum. Sahabat semua, waktu baru menunjukkan pukul 1 siang. Urusan saya di Bajawa sudah selesai. Lalu kemana selanjutnya? Pilihan akhirnya jatuh pada Kampung Bena, sebuah perkampungan megalitium yang terletak sekitar 19 km selatan Bajawa. Tepatnya berada di desa Tiwu-Iwu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ada 2 pilihan jalan. Satu jalan yang tidak begitu berliku, namun ruas jalannya sangat sempit, sehingga jika berpapasan dengan mobil yang lain akan membuat jantung berdegup kencang. Tersebab di kiri kanan jalan jurang terjal yang landasannya gelap tidak terlihat. Sementara pilihan kedua agak jauh dengan jalan berliku dan tikungan tajam, dengan kontur naik turun, tetapi ruas jalannya cukup lebar. Ketika kami tanyakan pada beberapa pemuda yang bertemu di pinggir jalan, mereka menyebut jalan berliku naik turun sebagai jalan gajah. Kami memutuskan untuk memilih jalan gajah dengan segala konsekuensinya. Maka dimulailah jalan menurun yang tiada henti, sementara tikungan patah-patah menghadang di depan. Di seberang jurang terlihat gunung Inerie begitu eksotik. Sebanding antara keindahan yang tersaji dengan resiko yang kami hadapi. Kondisi jalan menuju Kampung Bena perlu diberikan acungan jempol pada Pemda Ngada. Jalan yang menurun dan menanjak tajam dengan belokan yang patah-patah itu kondisinya begitu mulus. Setengah jam kemudian tibalah kami di Kampung Bena. Waktu seakan berhenti di Kampung Bena. Kami seakan keluar dari ujung time tunnel lalu berakhir ke zaman megalitikum. Sebuah perkampungan kuno yang masih dihuni masyarakat dengan bahasa yang kami mengerti. Hanya bedanya bentuk rumah dan adat istiadatnya masih berada pada zaman megalitikum. Bentuk Kampung Bena berbentuk perahu raksasa dengan ujung yang satu lebih tinggi dari ujung yang lain. Ujung yang rendah berada di sisi utara dan ujung yang tinggi berada pada sisi selatan. Pintu masuk ke Kampung Bena hanya melalui sisi pintu di sebelah utara. Antara sisi utara dan selatan itulah berderet rumah-rumah yang saling berhadapan. Itulah Kampung Bena dengan jumlah 40 rumah. Sisi kosong antara deretan rumah yang berhadapan itu dijadikan halaman mereka. Pada halaman itu berderet kuburan anggota masyarakat Bena. Kuburan-kuburan yang masih tetap dipelihara dan dirawat. Jelas terlihat sisa pembakaran lilin sebagai bukti mereka mengadakan kebaktian di sana. Di antara beberapa kuburan ada batu-batu berlempeng tipis dan panjang,
serta tajam yang menghujam ke dalam tanah dan menjulang ke atas membentuk semacam kurungan. Dipercaya di antara kurungan batu itulah letak mayat dikuburkan. Beberapa di antaranya juga ada yang pada ujung sisi atas diletakkan lempengan batu, sehingga membentuk semacam meja. Rangkaian batu pekuburan itulah yang dinamakan megalitikum, yang artinya zaman batu besar. Pada halaman itu juga terdapat beberapa bangunan kecil yang bentuknya dua macam. Mereka menyebutnya dengan baga dan ngadu. Bangunan ngada berbentuk pondok kecil tanpa penghuni yang merupakan miniatur dari rumah orang Bena. Juga merupakan simbol nenek moyang perempuan. Sementara ngadu, bangunan bertiang tunggal dan beratap serat ijuk, merupakan simbol nenek moyang laki-laki. Tiang tunggal pada bangunan ngadu terbuat dari kayu keras, karena pada tiang-tiang ngadu inilah hewan-hewan korban digantungkan pada saat pesta adat. Seorang pengunjung yang berasal dari Mbai menceritakan pada saya bahwa orang Bena menganut sistem kekerabatan matriarkat, garis keturunan dari ibu. Ketika memasuki kampung Bena, saya diminta untuk mengisi buku tamu. Tak ada tarif resmi yang harus dibayarkan, hanya saja penerima tamu yang menunggu buku tamu meminta saya untuk memberikan sumbangan sukarela ke dalam kotak yang tersedia. Lalu perjalanan dilanjutkan ke selatan melalui rumah-rumah penduduk. Mereka biasanya duduk di beranda rumah sambil mengunyah sirih. Beberapa ibu-ibu mempersilahkan saya mencoba sirih mereka. Sementara di rumah yang lain, seorang bapak menawarkan pada saya sebuah golok milik suku Bena. Hampir pada setiap rumah yang saya datangi, ada rangkaian untayan kepala kerbau beserta tanduknya yang digantung. Juga pajangan rahang dan taring babi, sebagai lambang status sosial jumlah hewan yang dikorbankan pada saat upacara adat. Makin ke selatan, kita harus melewati undakan-undakan batu. Hingga di ujung paling selatan kampung Bena, akan tiba pada ujung tertinggi dan di bawahnya jurang yang cukup terjal. Melihat kondisi demikian, saya membayangkan kampung Bena adalah bak sebuah perahu besar yang terdampar di punggung gunung Inerie. Sesaat sebelum tiba di ujung selatan, ada sebuah gua Maria, sebagai isyarat bahwa seluruh penduduk kampung Bena seluruhnya beragama Katolik, namun tetap dengan menjalankan kepercayaan leluhur, termasuk menjalankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang. Sore itu ketika saya hendak meninggalkan kampung Bena, saya berjumpa dengan sekelompok rohaniawan yang baru tiba. Saya memperkirakan akan ada semacam misa yang akan berlangsung di kampung Bena. Setibanya di kota Bajawa, kami melepas lelah sejenak, minum kopi di salah satu kedai kopi, sambil menghirup udara sejuk Bajawa yang terkenal itu. Selesai semuanya, kami melanjutkan perjalanan kembali ke Mbai. Sesaat sebelum melewati alun-alun yang di seberangnya ada gereja, saya melihat rohaniawan yang tadi bertemu di kampung Bena memasuki halaman gereja Katolik Mater Boni Concilii Bajawa. Sebuah harmonisasi antara adat istiadat dan tradisi nenek moyang dapat berjalan harmonis dengan agama telah terjadi. Paling tidak saya telah melihatnya sore itu di kampung Bena.
Demikian sahabat semua kisah jalan-jalan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali pada kisah perjalanan berikutnya yang tidak kalah menariknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!